Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinta Keisha Bila Putri dengan NPM 2516051109 Rek D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Ekonomi Bisnis bagian 1 dan 2. Yang pertama yaitu pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena membantu manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Bisnis itu merupakan kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan nilai ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu atau perusahaan seperti harga dan permintaan. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi yaitu penanaman modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, yang kelima itu yang saya ketahui tentang ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menekankan pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, inklusivitas sosial, serta investasi yang mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Contoh kasusnya itu seperti penerapan kendaraan listrik dan transportasi umum ramah lingkungan di kota-kota besar untuk mengurangi polusi udara sekaligus menekankan konsumsi bahan bakar fosil. Nomor 6 yaitu yang saya ketahui tentang ekonomi biru adalah pendekatan ekonomi yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut. Contohnya pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan, seperti tambak ikan dengan sistem berkelanjutan yang menjaga kualitas air dan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Nomor 7 yaitu di mana letak permasalahan Indonesia sehingga lambat bersaing dengan negara maju. Jawabannya yaitu karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada komoditas, infrastruktur yang belum merata, dan kualitas SDM yang perlu ditingkatkan sehingga daya saing global belum optimal. Nomor 8 yaitu jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi dari Anda. Jawabannya karena Lampung masih mengalami ketimpangan pendapatan dan keterbatasan lapangan kerja. Solusinya yaitu ada penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perbaikan infrastruktur di Lampung. Nah, nomor 9 yaitu jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda, yaitu Kota Palembang, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan berikan solusi dari Anda. Nah, permasalahan Kota Palembang terletak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana aktivitas ekonomi masih terpusat di pusat kota, sementara wilayah pinggiran berkembang lebih lambat. Terus juga struktur ekonomi Palembang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa tradisional, sehingga daya saing terhadap kota lain itu belum optimal. Nah, kualitas sumber daya manusia juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri modern, yang menyebabkan produktivitas relatif rendah. Kota Palembang lambat bersaing dengan wilayah lain karena keterbatasan inovasi usaha, pemanfaatan teknologi yang belum rata, serta kurangnya daya tarik investasi dibandingkan kota besar lain yang memiliki kawasan industri dan infrastruktur ekonomi yang lebih terintegrasi. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah pemerataan pembangunan ekonomi ke wilayah pinggiran, peningkatan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk tenaga kerja, penguatan UMKM berbasis inovasi dan digitalisasi, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif agar Palembang mampu meningkatkan daya saing regional. Nah, sekarang menjawab pertanyaan UAS bagian 2. Di pertemuan pertama, dosen menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan mahasiswa, seperti merekam atau memvideokan dosen tanpa izin, serta memalsukan tanda tangan. Hal ini ditekankan karena ada aturan
undang-undang khusus yang melindungi dosen. Di pertemuan kedua, membahas berita ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia. Salah satu contohnya yaitu nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menurun. Walaupun begitu, kondisi ekonomi Indonesia masih menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan. Penurunan dolar ini belum sepenuhnya menghilangkan tekanan di pasar modal dan ekonomi dalam negeri. Masih ada sentimen negatif dari dalam negeri yang membuat para pelaku pasar tetap was-was. Kondisi ini juga terlihat dari pergerakan IHSG yang cenderung tidak stabil dan rupiah masih naik turun meskipun dolar melemah. Di pertemuan ketiga, kita diliburkan karena adanya kegiatan BFG, yaitu Business Family Gathering. Di pertemuan keempat, kami melakukan wawancara di Galeri Pasar Modal yang berada di Gedung B lantai 2. Kami membahas kondisi perekonomian terhadap perusahaan. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa ekonomi membuat perusahaan harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja agar tetap stabil secara keuangan. Untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak pelaku usaha kini lebih mengandalkan promosi digital. Menurunnya pendapatan masyarakat juga membuat konsumen lebih selektif, sehingga perusahaan harus menyesuaikan modal dan cara pemasaran. Selain itu, usaha berbasis online dinilai lebih efisien dibandingkan usaha offline karena biaya operasionalnya lebih rendah. Intinya, kemampuan beradaptasi jadi kunci utama agar usaha bisa bertahan. Nah, di pertemuan kelima, kami mewawancarai perilaku UMKM dengan topik analisis ekonomi bisnis seperti biaya, harga permintaan, dan strategi usaha. Hasilnya, keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, terutama persaingan dan naik turunnya harga bahan baku. Walaupun usaha ini dijalankan sendiri tanpa karyawan, pemilik tetap menjaga kualitas produk sehingga permintaan pelanggan tetap stabil. Nah, tantangan terbesarnya justru datang dari luar, seperti banyaknya pesaing dan kenaikan harga bahan baku. Namun pemilik memilih tidak mengurangi ukuran produk demi menjaga kepercayaan pelanggan. Pemilik juga memanfaatkan peluang, misalnya penjualan yang meningkat di musim hujan. Secara keseluruhan, usaha ini bisa bertahan karena konsisten menjaga kualitas dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Nah, di pertemuan terakhir, kami berdiskusi tentang bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah seperti jalan, jembatan, tanggul, dan fasilitas umum itu mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini menghambat penyaluran bantuan dan aktivitas masyarakat. Selain menimbulkan banyak korban, bencana ini juga membuat banyak warga kehilangan rumah, tempat tinggal. Terus juga pemerintah memperkirakan biaya pemulihan infrastruktur mencapai lebih dari 50 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa bencana alam itu tidak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga pada layanan publik dan perekonomian daerah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.